Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah. NIM saya 312191170. Di sini saya ingin membacakan materi tentang pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Sebab pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah karena keinginan badan atau usaha organisasi dan keinginan pegawai itu sendiri. Selanjutnya, apa yang dimaksud pemberhentian pegawai? Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai sipil. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, kehilangan hak-hak kepegawaiannya, antara lain salah satunya pensiun. Terima kasih. Apa landasan hukum tentang pemberhentian pegawai? Peraturan terkait pemberhentian PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dan telah 2 kali mengalami perubahan, yaitu dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP Nomor 65 Tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Zudi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa tujuan audit. Tujuan audit sendiri adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajiban dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan, ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu evaluasi sumber daya. Evaluasi sumber daya manusia didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara deskriptif, sistematis, dan berbeda-beda untuk membuat keputusan pengembangan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi berbagai kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh rekan saya, yaitu evaluasi sumber daya manusia. Evaluasi SDM didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara deskriptif, sistematif, dan berbeda-beda untuk membuat keputusan pengembangan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi berbagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah keuntungan yang dilakukan evaluasi perencanaan SDM. Dengan adanya evaluasi pada HR planning, maka akan didefinisikan kebutuhan akan SDM yang diperlakukan baik dari segi kemampuan, intelektual, kompetensi, maupun gender. Apa yang dilakukan saat evaluasi? Pertama, tahapan evaluasi. Kedua, menentukan aspek yang akan dievaluasi. Sebuah kegiatan atau program pasti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek atau komponen yang saling mendukung. Ketiga, mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Keempat, mengumpulkan data evaluasi. Kelima, menganalisis dan mengolah data. Keenam, melaporkan hasil evaluasi. Selanjutnya, mengapa pengembangan SDM perlu dievaluasi? Ketika mengevaluasi sistem pengembangan SDM yang diperlukan untuk memperjelas pekerjaan apa yang dilakukan dalam organisasi. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah pengembangan karyawan baru, organisasi, dan karir, pengembangan profesional, dan peningkatan skill dilakukan, apakah ada sistem adaptasi dalam organisasi. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.